Halo guys, kembali lagi di channel Excel Naisar. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang dasar website pada pemrograman website. Jadi dasar website itu apa aja sih gitu kan? Yang pertama, di sini ada definisi website. Website tersendiri itu adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga semua orang itu dapat mengakses dari seluruh dunia selama semua pengguna itu terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi kalau misalnya pengguna nggak terkoneksi dengan internet, maka website tidak akan diakses dan tidak dapat diakses oleh si penggunanya itu sendiri. Kemudian website merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, dan animasi, sehingga menarik untuk dikunjungi. Kemudian ada 7 unsur website. Yang pertama itu ada nama domain. Nama domain ini merupakan nama website yang biasa diakhiri dengan ekstensi .com, .co.id, .id, .my.id seperti itu. Kemudian nama domain ini adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu website gitu. Kemudian yang kedua itu ada hosting. Hosting ini merupakan tempat untuk menyimpan semua file dan data website sehingga dapat diakses oleh orang melalui internet. Jadi misalnya teman-teman udah menghosting website teman-teman, nah maka website teman-teman ini udah bisa diakses oleh banyak orang, bahkan orang di seluruh dunia ini ketika orang-orang terhubung dengan internet. Kemudian unsur yang ketiga itu ada bahasa pemrograman. Pada bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang biasa digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Jadi bahasa pemrograman ini ada untuk membuat program komputer. Nah, untuk membuat website itu biasanya bahasa yang digunakan yaitu ada HTML, PHP, JavaScript, CSS, dan masih banyak lainnya. Tapi yang umum yaitu HTML, PHP, JavaScript, dan CSS. Kemudian unsur yang keempat itu ada desain website. Pada desain website ini merupakan sebuah bentuk grafis atau animasi digital dalam membuat suatu halaman web. Jadi teman-teman ketika membuat website itu buatlah user interface yang menarik gitu, agar pengunjung tuh nggak bosen. Itu salah satu unsur dari website. Kemudian yang kelima itu ada unsur transfer data. Maksudnya transfer data di sini adalah untuk melakukan penukaran data pada suatu website. Kemudian selanjutnya ada publikasi web. Itu unsur yang keenam, yaitu merupakan promosi suatu hal dengan menggunakan metode iklan pada website itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, unsur yang terakhir yaitu maintenance. Jadi ketika sudah membuat website dan website sudah jadi, maka harus ada maintenance atau pembaharuan atau melakukan update terbaru atau pemeliharaan pada website itu sendiri. Selanjutnya ada jenis website. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, website itu ada website dinamis dan website statis. Perbedaannya yaitu untuk website statis itu biasanya di mana informasi yang ada di halaman tersebut tidak dapat diubah seenaknya oleh pengguna atau pengunjung. Kemudian untuk website dinamis ini merupakan website yang modern. Jadi dalam website dinamis itu pengguna dapat mengubah informasi yang ada di dalamnya. Kemudian selanjutnya ada berdasarkan bahasa pemrograman. Yang pertama itu ada server side dan yang kedua itu ada client side. Untuk server side itu adalah bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer server atau penyedia. Kemudian kalau client side itu merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer pengguna atau pengunjung. Kemudian adapun bahasa pemrograman pada server side yang biasa digunakan yaitu ada PHP, ASP, ASP.NET, Java, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk client side itu bahasa pemrograman yang biasa digunakan adalah HTML, CSS, JavaScript, dan XML. Kemudian website itu
punya tujuan. Jadi tujuannya itu yang pertama untuk personal website, kemudian ada corporate website, ada forum website, dan biasanya ada company profile. Itu adalah jenis-jenis website. Kemudian pada pembuatan aplikasi atau mendevelop sebuah aplikasi atau website itu terbagi menjadi tiga divisi atau tiga developer. Yang pertama ada front end developer, ada back end developer, dan yang terakhir full stack developer. Untuk front end itu dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript. HTML atau Hypertext Markup Language adalah fondasi dari sebuah website. Bahasa yang mengontrol tampilan HTML pada halaman website disebut dengan CSS atau Cascading Style Sheets. Kemudian ada backend developer. Nah, pada backend ini dia bekerja di belakang layar dari sebuah website. Kemudian bahasa pemrograman untuk backend itu sendiri biasanya digunakan yaitu PHP, Ruby, Python, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir ada full stack developer. Pada full stack developer ini bekerja pada bagian front end dan back end. Jadi seorang full stack developer ini menguasai front end dan back end. Full stack menguasai HTML, CSS, JavaScript, dan satu atau lebih bahasa pemrograman back end. Jadi full stack ini adalah orang dewa yang memiliki kemampuan front end dan back end. Kemudian tahapan membuat website itu apa aja sih gitu kan? Di sini yang pertama ada planning. Pada planning ini adalah sebuah plan untuk website yang akan dibuat. Jadi websitenya ini akan mempunyai manfaat apa gitu. Ingin mempunyai tujuan apa. Nah, itu masuk ke dalam planning. Planning dan analisis. Jadi dianalisis juga database-nya, kemudian dianalisis kebutuhannya seperti itu. Kemudian kalau sudah planning dan analisis, maka masuk ke tahap desain. Pada tahap desain ini melakukan desain user interface dan user experience. Kemudian kalau sudah melakukan desain UI UX itu, maka masuk ke scripting atau coding. Nah, pada scripting ini atau coding ini merupakan implementasi dari desain yang sudah dibuat. Jadi dari desain kemudian diimplementasikan jadi coding agar website bisa terbangun. Kemudian kalau sudah melalui 3 tahap tersebut, maka masuk ke tahap testing. Nah, pada tahap testing ini aplikasinya itu atau website itu dilakukan uji coba. Entah itu mau menggunakan metode black box testing atau white box. Seperti itu. Kemudian kalau sudah testing, maka masuklah ke tahap promotion. Nah, tahap promotion ini dilakukanlah promosi pada masyarakat umum. Kemudian setelah itu masuklah ke tahap maintenance untuk pemeliharaan suatu website yang sudah dibangun agar website tersebut dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan planning yang tadi dibuat di tahap awal. Seperti itu. Nah, ini gambaran umum biasanya untuk seorang software engineering, yaitu analisis, desain, codification, dan implementation. Ini secara lingkup kecilnya aja ya diperkecil karena tadi yang terlalu luas. Seperti itu. Oke, itu aja dasar website yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.